Setelah sadar kembali, dia menjalani operasi plastik untuk menjadi gadis cantik. Kemudian menggantikannya untuk menikahi pria kaya. Satu langkah langsung ke puncak elit kaya. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Natda masih gadis jelek, mencari nafkah dari live streaming. Hari itu mobilnya mengalami ban kempes dan harus berdiri di pinggir jalan untuk mencari bantuan. Namun tak disangka, ada mobil datang yang langsung menabrak Natda. Dua gadis yang terluka dibawa ke rumah sakit. Di sisi ini, Racha adalah ibu Lukaeu menerima panggilan telepon. Setelah mengetahui bahwa putrinya berada di ruang gawat darurat, dia panik dan bergegas ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa Lukaeu terluka terlalu serius. Dibutuhkan setidaknya 6 bulan hingga 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Racha mendengar ini, wajahnya tegang. Jangan salah paham, dia hanya mengurus dirinya sendiri. Kamu sembuh dengan damai, mengapa terluka saat ini? Lalu bagaimana aku bisa mengumpulkan mahar untuk membayar hutang? Ternyata dia mengambil simpanan seorang politisi untuk berinvestasi. Tetapi dia merugi, untungnya dia memiliki anak perempuan dengan pacar yang kaya. Dia ingin mengekstraksi sejumlah besar uang, untuk menebus hutangnya. Tetapi sekarang Lukaeu dalam keadaan koma. Keluarga mempelai pria pasti akan membatalkan pernikahan. Untungnya, Tuhan tidak membatalkan hidupnya. Perawat memberitahu bahwa seorang gadis dibawa ke rumah sakit bersama anaknya. Setelah pemeriksaan, tidak ada yang serius. Hanya otak yang terluka, yang menyebabkan kehilangan ingatan sementara. Racha seperti duduk di atas api, langsung melihat secercah harapan. Karena penampilan gadis ini agak mirip dengan Lukwai, maka di benaknya muncul ide yang berani. Dia berdiskusi dengan pacarnya Goson, seorang ahli bedah plastik. Menyuruhnya untuk mengoperasi Natda persis seperti putrinya. Sekarang itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dari keluarga pengantin pria. Goson sangat mencintai Racha. Jadi mendengar bujukannya, dia langsung setuju. Sedangkan keluarga Natda yang tidak dapat menemukannya, sehingga mereka pergi ke polisi. Keesokan harinya, akhirnya polisi menelepon. Mendengar bahwa putri mereka mengalami kecelakaan dan sedang dirawat. Mereka berdua bergegas ke alamat rumah sakit itu. Tetapi ketika mereka datang untuk meminta informasi tentang Natda di resepsionis. Tapi katanya di sini gak ada yang kayak gitu. Kemudian resepsionis ngikutin berita kecelakaannya. Dan bilang ada pasien anonim. Namun dia baru aja dipindahin ke klinik kosmetik La Belle. Ibunya mungkin tidak menyangka bahwa Natda sudah melakukan operasi plastik sekarang. Ketika Racha mencoba menipunya adalah putrinya. Kemudian perawat masuk dan memberitahu, sang ibu Natda telah tiba. Mendengar pertanyaan ibunya, dia berpura-pura tidak terlibat. Mereka menemukan tempat ini karena mereka melihat surat-surat transfer ke rumah sakit. Racha langsung menatap Goson dengan tatapan tajam. Kepanikannya membuat Dindan curiganya. Dia dengan enggan harus membawa mereka ke kamar. Tetapi ketika semua orang membuka pintu untuk masuk, Natda tidak ada di sana. Memang benar trik Racha tidak bisa dianggap enteng. Demi dirinya sendiri ia rela melakukan operasi plastik pada gadis asing untuk menggantikan putrinya. Saat ibu Natda datang ke bangsal, dia tetap tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Karena Natda sudah dipindahkan ke tempat lain sebelumnya. Ibunya dan Dindan hanya mencarinya di tempat lain. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak berpikir bahwa putrinya yang patut berubah menjadi orang lain. Saat ini Rat tunangan Lukaeu datang ke rumah sakit. Dia mengira orang di depannya adalah pacarnya yang telah berselingkuh. Jadi begitu dia baru memasuki, dia bertanya mengapa dia diperlakukan seperti itu. Sayangnya, Natda kehilangan ingatannya, semakin dia bertanya, semakin bingung dia. Rat melihat bahwa Natda tidak mengenalinya, jadi ingin bertanya padanya. Untungnya Racha datang tepat. Dia bertanya mengapa dia tidak mengenalinya. Goson segera jelaskan bahwa karena cedera otak, kehilangan memori sementara terjadi. Racha sekarang hanya melihat uang pernikahan tergantung di depannya. Dia meyakinkan Rat bahwa putrinya akan segera pulih. Pernikahan akan tetap berjalan seperti biasa. Menikah. Sudah begini, apakah kamu masih berbicara tentang menikah? Aku dan putrimu tidak akan nikah. Kenapa? Karena dia berselingkuh di belakangku. Selesai, Rat mengeluarkan video untuk menunjukkan padanya. Mereka berdua berakhir di sini.
Tapi Racha masih berfantasi tentang uang sebanyak itu. Dia sudah melakukannya sampai harus mengoperasi satu orang ke orang lain. Tidak mungkin dia menyerah semudah itu. Jadi dia segera menyusun rencana baru. Keesokan harinya, dia dengan sengaja menipu Rat untuk pergi ke konferensi pers. Satu sisi berperan sebagai ibu teladan. Sisi lain menarik tangan Rat dengan ramah. Lucaeo dan Rat telah memutuskan untuk menikah. Meskipun sayangnya dia mengalami kecelakaan yang tidak terduga. Tetapi keluarga Rat dan aku telah mendiskusikannya. Pernikahan akan tetap berlangsung sesuai jadwal. Di depan media, Rat tidak bisa mengatakan menolak. Sampai konferensi pers berakhir, dia dengan marah menanyainya. Tanpa diduga, dia mengatakan bahwa itu semua karena penyakit putrinya. Selain itu, dia dengan tenang mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Mengatakan bahwa dia berharap Rat dan putrinya akan hidup bersama. Untuk membantunya menemukan ingatannya yang hilang. Dia bahkan bersumpah bahwa pada saat Lucaeo ingat, dia sama sekali tidak akan memaksa Rat lagi. Rat memikirkan perasaan mereka selama 5 tahun yang lalu. Meskipun dia dikhianati oleh gadis ini. Tetapi sekarang melihatnya dalam situasi ini, Rat juga melembutkan hatinya. Sampai di rumah, dia berbicara dengan ayahnya di konferensi pers hari ini. Ayahnya tahu bahwa putranya masih mencintai Lucaeo. Jadi dia menasihatinya selama ini. Perlakukan dia seperti saudara perempuan dan merawatnya. Di sisi lain, Natda telah datang ke hari untuk melepas perban di wajahnya. Wajahnya berangsur-angsur muncul. Natda menatap wajahnya di cermin. Dia sedikit curiga dan aneh. Aku merasa wajahku tidak seperti ini. Sejujurnya, Lucaeo sebenarnya cukup menyedihkan. Karena kecelakaan, dia diubah identitasnya. Tetapi tragisnya, dalangnya adalah ibu kandungnya. Sedangkan Natda telah pulang ke mansion. Tapi perasaan terasing sekali lagi muncul padanya. Dia membuka lemari. Mengambil beberapa pakaian untuk dilihat, dan terkejut. Astaga, pendek banget. Kemudian, sambil makan, dia juga mengikuti kebiasaannya membantu pelayan. Perilakunya yang tidak biasa membuat Caca tidak senang. Karena Nyonya Kaya harus bertindak seperti Nyonya. Rat yang duduk di sebelahnya juga menyadari hal yang tidak biasa darinya. Dia menyelidiki bagaimana pizza yang paling disukai Lucaeo untuk dimakan. Racha takut dia akan meragukannya, jadi dia setengah memaksa dan setengah menyuruhnya memakannya. Dia dengan enggan harus mengambil garpu untuk makan. Tetapi begitu dia memasukkannya ke dalam mulutnya, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Rat menemukan hal lain yang tidak biasa. Dia tidak mengerti mengapa hanya satu kecelakaan. Kebiasaan pacarnya berubah begitu banyak. Suasana di meja makan menjadi sangat canggung. Racha menoleh untuk memberi isyarat kepada Goson. Dia segera mengambil posisi sebagai dokter untuk jelaskan. Mungkin gegar otaknya terlalu hebat. Sehingga juga mempengaruhi beberapa perilaku. Ada pendapat dokter, Rat juga untuk sementara percaya. Setelah makan, mereka berdua mungkin lebih akrab. Racha terkekeh dalam perutnya. Rat ini akan menjadi bank pribadi aku. Menarik sebanyak yang aku mau. Aku akan mengambil uangnya melalui Lucaeo. Tapi Goson tampaknya lebih khawatir daripada dia. Dia mengatakan bahwa gadis itu meskipun kehilangan ingatannya, masih mempertahankan kebiasaan dan kepribadian lamanya. Jadi Racha yang jahat mengubah rencana. Aku akan membuat Rat jatuh cinta pada Lucaeo palsu ini. Karena mereka bertemu setiap hari, Natda secara bertahap semakin dekat dengan Rat. Bahkan memasak untuk dia makan. Tetapi ini membuat Rat curiga. Pacarnya yang tangan tanpa air. Sejak kapan menjadi begitu pandai dalam pekerjaan rumah? Namun, dia tanpa sadar telah tenggelam dalam momen emosional ini sejak saat itu. Lalu, agar kekasihnya mengembalikan ingatannya, Rat sekali lagi memasangkan cincin di jarinya. Pada malam, Natda menatap wajah di cermin. Dia selalu bertanya-tanya siapa wajah aneh ini. Di mana pemilik aslinya?